Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub La Liga, Barcelona punya target transfer baru. El Blaugrana ingin memboyong Diogo Dalot dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Barcelona kini tengah berburu bek kanan baru. Ini dikarenakan Sergio Roberto kerap mengalami cedera belakangan ini, sehingga Ronald Koeman butuh tambahan tenaga di posisi itu. Itulah mengapa ia ingin memboyong Dalot untuk meramaikan persaingan di pos bek kanan Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona mulai menyusun rencana transfer Dalot. Mereka berencana untuk memboyong sang bek di musim panas nanti, sehingga mereka mulai memikirkan cara agar bisa mengamankan jasa sang bek. Menurut laporan itu, Barcelona akan menawarkan uang sebesar 10 juta euro ke Manchester United untuk transfer sang bek. Menurut gosip yang beredar, tawaran itu akan ditolak mentah-mentah oleh manajemen MU karena pihak Setan Merah menginginkan bayaran sebesar 20 juta euro untuk sang bek. Manchester United nampaknya masih penasaran dengan Jadon Sancho. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut winger Borussia Dortmund itu di musim panas ini. Di musim panas kemarin, Sancho dilaporkan menjadi target transfer Manchester United. Setan Merah dilaporkan menjadikan sang winger sebagai target transfer utama timnya. Namun, transfer itu gagal terlaksana setelah Manchester United enggan menembus mahar transfer Sancho yang mencapai 120 juta euro. MU diklaim akan mencoba mendatangkan Sancho di musim panas nanti. Menurut Honigstein, Sancho sudah punya tekad yang kuat untuk pergi dari Dortmund. Jadi MU berpeluang besar untuk mendapatkan jasanya. Menurut Honigstein, MU saat ini belum mulai menego Dortmund untuk transfer Jadon Sancho. Ia menilai United baru akan memulai negosiasi ini dalam beberapa bulan dekat. Menurut gosip yang beredar, pihak Dortmund masih enggan menurunkan harga jual Sancho. Sang winger dibanderol di angka 120 juta euro di musim panas nanti. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa gaya bermain bertahan yang diusung Manchester United merupakan hal terburuk yang bisa dihadapi di sepak bola. Dalam laga ini, Liverpool jauh unggul dari sisi penguasaan bola, namun Manchester United lebih efektif dari sisi menciptakan peluang, yakni dengan melepaskan 4 tembakan tepat sasaran berbanding 3 yang diciptakan tuan rumah. Berbicara kepada BBC Sport usai pertandingan, Klopp pun mengakui bahwa menghadapi tim yang bertahan total dengan hanya mengandalkan serangan balik memang membuatnya frustasi. Terlepas dari kesulitan luar biasa yang dihadapi timnya, Klopp menyebut bahwa Jordan Henderson sudah menunjukkan penampilan yang impresif. Legenda Manchester United Gary Neville punya teori terkait perekrutan Donny van de Beek. Ia menilai gelandang timnas Belanda itu pada awalnya didatangkan untuk menggantikan Paul Pogba. Menurut Gary Neville, Van de Beek didatangkan MU di musim panas kemarin sebagai antisipasi Pogba bakal hengkang dari MU. Saya melihat perekrutannya itu sebagai langkah antisipasi jika ada pemain yang pergi. Van de Beek hanya duduk di bangku cadangan dan transfernya menghabiskan dana 40 juta pound sterling. Saya melihat Manchester United mempersiapkan seseorang untuk pergi. Nemanja Matic mungkin sudah tidak berada di klub di musim depan, dan mungkin Pogba akan dipersilahkan pergi. Menurut Gary Neville, saat ini ada perubahan situasi di skuad Manchester United. Ia meyakini bahwa Setan Merah akan sangat enggan melepas Paul Pogba di musim panas nanti. Dalam beberapa kesempatan, Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa pihaknya enggan untuk melepaskan Pogba. Mereka masih mencoba meyakinkan sang gelandang untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Kapten Manchester United Harry Maguire meminta rekan-rekannya untuk fokus menghadapi Fulham. Ia menilai tim promosi itu bakal jadi lawan yang merepotkan bagi timnya. Maguire menilai bahwa Fulham adalah tim yang wajib diwaspadai meski di Cottagers saat ini berada di zona degradasi. Ia menilai tim besutan Scott Parker itu punya potensi yang besar untuk menjadi batu sandungan Setan Merah.
Saya sudah menonton beberapa pertandingan terakhir Fulham dan mereka lawan yang berat. Mereka memiliki beberapa penyerang yang bagus dan mereka memainkan sepak bola yang cantik. Jadi, kami tahu laga ini akan berjalan sulit. Meski sulit, Maguire optimis timnya bisa memetik poin di London. Ia menyebut timnya hanya perlu bekerja keras dan mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang laga itu. Tidak ada namanya pertandingan mudah di Premier League. Namun, kami harus pergi ke sana dengan mentalitas yang tepat untuk memenangkan pertandingan. Kami harus memastikan bahwa kami mempersiapkan diri dengan baik, beristirahat dan cukup dan berlatih agar performa kami membaik sebagai sebuah tim. Kami harus berkembang untuk mencapai tempat yang kami inginkan. Manchester United saat ini berada di puncak klasemen sementara Premier League. Namun tetangga mereka Manchester City dan Leicester City menguntit di peringkat 2 dan 3. Klub Serie A Juventus dikabarkan siap mempertahankan Cristiano Ronaldo dari kejaran Manchester United. Si Nyonya tua dilaporkan akan memberi Ronaldo kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, pihak Juventus sama sekali tidak berencana melepaskan Ronaldo ke MU. Mereka menilai sang pemain masih sangat dibutuhkan di skuad Juventus. Selain karena performa apiknya, ia juga memiliki nilai komersial yang tinggi. Itulah mengapa Juventus ogah melepaskan kapten timnas Portugal itu di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Juventus berencana memberikan kontrak baru kepada Ronaldo. Kontrak baru itu adalah kontrak jangka pendek. Mereka berencana untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2023. Saat ini, Juventus tengah memfinalisasikan tawaran kontrak baru itu kepada sang pemain. Menurut gosip lain yang beredar, Cristiano Ronaldo memang belum mau meninggalkan Juventus. Ia merasa masih bisa berkontribusi bagi Juventus sehingga ia ingin bertahan di Turin. Paul Pogba masih dituntut bisa mereplika performa impresifnya ketika membantu Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 lalu untuk Manchester United. Sempat kesulitan beberapa tahun terakhir, kini performa Pogba mulai memuaskan. Setan Merah sudah begitu lama menunggu pembuktian Pogba sejak didatangkan pada 2016 lalu. Dia memang tampil apik tapi belum di level top yang diharapkan MU. Pogba pun berulang kali diterpa kabar tak sedap soal kepergiannya. Tapi musim ini Pogba nampak menemukan angin segar kembali, tepatnya pada beberapa pekan terakhir. Kondisi ini pun diamati Luis Saha, kompatriotnya dan mantan pemain MU. Pertama-tama, Saha menilai Pogba si juara dunia dan Pogba di MU adalah dua pemain yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya kuat, Pogba mendapatkan rekan-rekan ideal yang sesuai dengan kemampuannya di timnas Prancis, tapi tidak bersama MU. Singkatnya, Saha merasa tidak adil menghakimi Pogba dalam kondisi MU yang juga kesulitan. Pogba menderita karena tim yang menderita tidak wajar menuntutnya tampil impresif. Karena itulah, Saha merasa tidak ada yang aneh dengan kebangkitan Pogba beberapa pekan terakhir. Sekarang kondisi MU lebih baik. Pogba pun menemukan rekan yang bisa membuatnya bermain bebas. Legenda Manchester United Gary Neville menilai bahwa mantan timnya sudah dekat untuk menjadi calon juara IPL. Ia menilai Setan Merah butuh setidaknya 2 amunisi baru untuk menjadi penantang gelar yang serius. Menurut Gary Neville, MU tidak memiliki winger kanan yang teruji. Jika MU memiliki pemain itu, maka ia yakin Setan Merah akan semakin sulit dihentikan. Juan Mata pernah bermain di posisi itu. Dan Daniel James, Paul Pogba, Marcus Rashford, Donny van de Beek, dan Mason Greenwood bermain di posisi itu dan sejauh ini belum ada yang mengunci posisi itu. Kita tahu bahwa Ole Gunnar Solskjaer mencari winger kanan di musim panas kemarin dan ia gagal mendapatkannya. Jadi itu penyebab masalahnya. Selain winger kanan, Neville juga menilai bahwa MU butuh mendatangkan bek tengah baru agar mereka semakin dominan di atas lapangan. Saya rasa United juga butuh memperkuat bek tengah mereka. Coba Anda lihat Liverpool, meski Fabinho dan Henderson bermain di jantung pertahanan mereka bermain dengan baik. Jadi saya rasa mereka membutuhkan bek tengah yang bisa membawa bola hingga 10 yard ke depan dan seorang winger kanan. Mereka harus fokus mendatangkan 2 pemain itu, ujarnya. Manchester United sendiri dilaporkan sudah mengantongi nama yang ingin mereka daratkan. Bek RB Leipzig Dayot Upamecano dan winger Borussia Dortmund Jadon Sancho disebut jadi prioritas transfer Setan Merah. Fulham akan menghadapi Manchester United pada laga lanjutan Premier League 2020-2021.
Pertandingan ini bakal dihelat di Craven Cottage Kamis 21 Januari dini hari. Saat ini posisi kedua tim termasuk bak bumi dan langit. Fulham berada di peringkat 18 klasemen sementara dengan koleksi 12 angka dari 17 pertandingan. Sementara United berada di puncak klasemen dengan raihan 37 angka dari 18 pertandingan. Bagi kedua tim, laga pada tengah pekan ini akan menjadi episode ke-82 dalam sejarah pertemuan mereka. Sepanjang pertemuan mereka sejak awal abad 20 lalu, Fulham dan Manchester United sudah bertemu 81 kali. 81 pertemuan ini Fulham harus mengakui dominasi setan merah, julukan Manchester United. Sepanjang sejarah pertemuan mereka, Fulham harus menelan 51 kali kekalahan kala menghadapi MU. Mereka hanya mampu menang 13 kali dan 17 kali imbang. Untuk urusan pundi-pundi gol dalam sejarah pertemuan mereka pun, Fulham harus mengakui keunggulan United. Dalam 81 pertandingan, mereka hanya mampu mencetak 88 gol atau rata-rata 1,08 gol tiap pertandingan. Sementara 81 kali pertemuan mereka sebelumnya, United mampu 168 kali membobol gawang Fulham atau rata-rata 2,07 gol tiap pertandingan. Pada 10 pertemuan terakhir mereka, Fulham harus mengakui dominasi Manchester United. The Cottagers hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan merasakan 9 kali kekalahan. Dalam pertemuan terakhir mereka pada pekan ke-26 Premier League musim 2018-2019, Fulham harus menelan kekalahan 0-3 dari United. 3 gol United yang bersarang ke gawang Fulham dicetak Paul Pogba dengan 2 gol dan Anthony Martial. Sebuah informasi beredar mengenai persiapan Manchester United jelang laga melawan Fulham. Setan Merah dilaporkan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga ini. Pekan ini Manchester United akan menjalani 2 pertandingan. Mereka akan menghadapi Fulham di lanjutan IPL sebelum menjamu Liverpool di babak keempat FA Cup. Mengingat MU baru saja menghadapi Liverpool di ajang IPL di akhir pekan kemarin, Setan Merah dilaporkan akan melakukan sejumlah perubahan di skuad mereka melawan Fulham. Manchester Evening News mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer tengah menyiapkan rencana untuk rotasi pemain. Sejumlah besar starter mereka akan dirotasi di laga ini. Menurut laporan tersebut, Solskjaer berencana untuk melakukan rotasi yang cukup besar di laga ini. Alasan pertama, ia melakukan rotasi karena starter MU melawan Liverpool banyak yang sudah kelelahan, sehingga mereka butuh istirahat sebelum jumpa The Reds lagi di akhir pekan nanti. Sementara di bangku cadangannya, ada banyak pemain bagus yang belum dapat kesempatan. Jadi ia ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang minim jam bermain tersebut. Menurut laporan tersebut, hampir semua lini permainan MU akan dirotasi. Di lini serang dan di lini tengah, Edinson Cavani, Mason Greenwood, dan Donny van de Beek dikabarkan akan mendapatkan kesempatan bermain di laga ini. Sementara di sektor bek dan penjaga gawang Eric Bailly, Alex Telles, dan Dean Henderson dilaporkan juga akan dijadikan starter di laga ini. MU sendiri membutuhkan kemenangan saat menghadapi Fulham. Mereka butuh tambahan 3 poin untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen.